Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan kita bersama menelaah memahami sirah an-nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sirah an-nabawiyah yang kita bahas, kita pahami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masuk pada fase dakwah, di mana dakwah ini pada waktu periode Mekah ini dikenal dengan al-marhalah dakwah sirriyah, in fase dakwah rahasia. Karena waktu itu kondisi kaum muslimin masih permulaan memperkenalkan konsep-konsep kehidupan yang didasarkan kepada konsep tauhid. Mana tauhid itu meninggalkan Allah, bahwa Allah itu bukan sekedar yang dikenal oleh orang-orang Mekah gitu, di mana Allah itu hanya memiliki hak mencipta. Dari pencipta semesta raya itu yang mereka mengakui Allah. Namun di dalam berpijak untuk kegiatan hidup, mereka masih mengandalkan tatanan ini dibikin oleh aristokrat Mekah, oleh kalangan bangsawan Mekah. Sehingga Allah itu hanya dimaknai sakral dalam bentuk diberikan upacara-upacara. Makanya mereka itu getol melayani para penziarah haji. Mereka disambut sebagai tamu negara. Kenapa? Karena secara politik itu menunjukkan ketergantungan kawasan Arab kepada orang-orang bangsawan Mekah. Kemudian secara ekonomi itu akan pertemuan setiap tahun dengan musim haji. Di sana ada pertemuan perdagangan, sehingga pada barang-barang dari luar negeri itu ya berkumpul pada pasar Mekah itu. Sehingga pemisahan dikotomi pemahaman Allah mencipta, sementara tatanan itu bisa dibikin sekehendak penguasa Mekah waktu itu. Ini yang dibuka oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Hadis inilah timbul yang namanya konflik dalam tataran pemahaman.
Ketika disebut la ilaha illallah, ini pecah kamu. La ilaha illallah dengan pengertian ilah ini bukan sekedar Tuhan yang disembah dengan upacara-upacara, tapi ilahun itu sebuah konsep bahwa Allah itu punya wewenang menurunkan standar kehidupan dalam berbagai macam standar yang dijalani umat manusia. Jadi kalau Allah sebagai pencipta itu tidak ada masalah. Tapi kalau ilahun dipahami bukan sekedar pencipta, tapi pengatur dalam berbagai macam bentuk kehidupan yang nanti diterjemahkan dalam bentuk siro nabi, nah, itu bahaya sekali. Maka idza fariqo ini yahtasiman, maka ada dua kubu di sini, ada yang pro, ada yang kontra. Ketika yang pro ini kan masih sedikit, dalam periode Mekah masih sedikit, minoritas, sehingga modelnya ya mengajak dalam bentuk taklim, pemahaman itu pun bersembunyi. Nanti pada klimaknya disuruh mengumumkan, jangan sekedar di taklim yang terbatas, tapi harus di tempat umum. Nah, ini berat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini fase-fase berat di Mekah itu akan berlanjut terus di Madinah. Walaupun di Madinah itu kita mengenal ada struktur negara, sehingga sirah an-nabawi ini tidak bisa dipisahkan dari periodisasi dakwah Islam yang sifatnya rahasia menuju terang-terangan, yang sifatnya konflik pemahaman yang nantinya mengarah kepada konteks benturan peperangan. Sama dengan kalau kita menilai bagaimana berdirinya Amerika, bagaimana berdirinya kerajaan Inggris di Eropa, itu kan semuanya mengalami fase-fase itu ya. Meskipun mereka itu dibatasi pada konflik-konflik perebutan kekuasaan. Nah, hadirin rahimakumullah, pada periode Mekah tadi setelah Rasulullah hijrah itu tidak selesai sampai di situ. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Bahwa itulah di dunia itu ya. Apalagi kita ini umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman ini ya dekat kiamat, sehingga Islam dimunculkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk. Makna petunjuk ini bukan sekedar petunjuk rukun Islam, tapi totalitas dalam kehidupan manusia seperti yang kita kenal hari ini. Rasulullah itu bukan sekedar imam sholat, tapi Rasulullah itu panglima perang. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 121. Wa il ghadawta, dan ingat, jangan lupa, ini kan bukan untuk Rasulullah saja, untuk kaum muslimin sampai hari. Il ghadawta min ahlika, saat engkau berpagi hari, ini ya, meninggalkan keluargamu. Min ahlika itu dari keluargamu, jadi belum sebelum subuh ya. Tubawwi'ul mu'minin, mengatur posisi-posisi orang-orang beriman. Maqa'ida lil qital, pada tempat-tempat peperangan. Jadi Rasulullah itu mengatur formasi tentara. Sampai ini berlanjut pada
masa-masa pemerintahan setelah Rasul. Ada menghadapi Imperium Persia, ada menghadapi Imperium Romawi. Dan sampai hari ini kan, konflik-konflik itu terjadi. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga dirumuskan secara kejiwaan bahwa kita ini yang mengalami kondisi aman, nyaman, tapi di saat yang lain ada orang-orang yang ngincar, bisa kekayaan negara, bisa wilayah strategis yang diinginkan oleh negara-negara lain, kan biasa itu ya. Maka bisa dicari sebuah kesimpulan. Lantas tagrib, kamu jangan merasa heran. Wuku al-aqdar, terjadinya kekeruan-kekeruan, pergantian suasana, pergantian kondisi. Makunta fi hadihidar, selagi kau hidup di dunia ini. Jadi selagi kita hidup di dunia itu dia seru, nyaman, terus damai, itu tidak. Kenapa demikian? Li'annaha ma'aprosa. Sebab dunia ini tidak menampakkan illa haqiqun wasfihi, melainkan apa? Sifat asasi dunia itu sebenarnya perubahan-perubahan suasana, sama dengan negara kita dulu ini ya. Ada suasana dulu, ada kesultanan, di mana kesultanan itu kan lambang pemerintahan Islam kan? Jauh belum kita mengenal republik gitu. Ada kesultanan di Duri, Ternate, kesultanan di Jawa. Itu kan pemerintahan-pemerintahan sebelum datang kolonial. Nah, kolonial itu pun datang apa? Bukan sekedar tertarik hasil alam, itu ada misi penyebaran agama. Itu biasa semacam itu kan. Tidak usah ditutupi semacam. Di samping tertarik ya, wilayah strategis kita, ada kekayaan-kekayaan yang sudah dikenal jauh sebelum Portugis di sini kan, pelancong-pelancong, pedagang-pedagang Arab itu sudah sampai di Nusantara ini lewat jalur darat. Kemudian jalur darat kan bisa dikuasai, ada jalur laut. Jalur laut ini terus pelayaran dari Nusantara ke Timur Tengah, dan itu membawa sebuah perubahan-perubahan sampainya Islam di Nusantara. Itu bukan sekedar dari dagang, murni dagang, tapi penyebaran agama. Sama dengan penyebaran paham pun demikian. Jadi di dunia ini biasa semacam itu. Makanya Islam itu memberikan satu ajaran. Selagi di dunia ini kamu harus waspada, tidak boleh lengah, tidak boleh santai. Kenapa? Terlena oleh suasana. Jadi makun tapi hadidar, selagi kamu di dunia ini tidak boleh tidak memahami konsep-konsep perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Karena dunia ini ma'aprosat tidaklah menampakkan ilah haqiqun wasfi. Jadi melainkan sifat asasinya apa ya? Watilkal ayyamu mudabiluha bainan nas. Demikianlah kejayaan, kemenangan kami pergilirkan di antara manusia. Gitu ya. Jadi suasana ini terus berubah, adanya ujian dengan nyaman, kondisi nyaman, jangan terlena dari kewaspadaan. Kewaspadaan yang dibangun oleh siapa? Oleh Al-Quran. Kemudian apa? Dalam kondisi konflik, ingat kenapa terjadi konflik? Karena kita sudah lengah tergiur oleh kemewahan hidup, sehingga lupa pesan-pesan Al-Quran untuk waspada itu tadi. Makanya ada ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu
Karena suasana aman, merasa dominan, orang-orang beriman. Ya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Kamu jangan memberikan wewenang penting kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Itu Al-Quran ya. Ya. La ya'lunakum khabala. Mereka itu ya senantiasa ingin dirimu kacau. Waktu ma'anitum, mereka itu suka hal-hal yang menyulitkan kamu. Ini Al-Quran ya. Jadi ini bukan dari analisa pergantian suasana itu. Jadi dalam kondisi nyaman, hati-hati loh. Justru orang biasanya kondisi nyaman ini merasa dominan kekuasaannya, kekuatannya, lalu seenaknya memberikan wewenang urusan-urusan penting kepada lawan. Waktu ma'anitum, mereka itu suka yang menyulitkan kamu. Qadbadatil baghdha min afwahihim. Kebencian sudah nampak di dalam lesan-lesan ucapan maupun tulisan-tulisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Justru yang terpendam dalam agenda rahasia mereka di hati mereka itu akbar. Itu kejahatannya jauh lebih besar. Nah, ini kan bahan analisa. Dengan apa? Melewati siro Nabi. Jadi perjalanan Nabi itu akan kita ketemu fase-fase itu. Fase-fase di mana ada rahasia. Karena apa? Tidak memungkinkan untuk jelas-jelasan. Nah, sekarang ini kan era di mana kita hidup pada era teknologi telekomunikasi yang begitu pesatnya. Sehingga informasi Islam ini akan begitu cepat, tidak bisa ditutupi. Ya, contohnya aja ya, kalau di Uni Eropa khususnya dan di Amerika, bagaimana rezim penguasa itu mendukung aktif, ya, tidak saja ide gagasan, tapi itu pendanaan kepada Israel, Zionis Israel, dan menggunakan stigma siapa itu? Jadi orang-orang Palestina, semua pergerakan di dunia Islam itu dengan stigmasi bahwa itu teroris, anti kemapanan kan itu kan. Tapi reaksi rakyatnya kan tidak bisa dibendung. Kezalimannya semacam itu, penindasan semacam itu. Dan ini Dewan Keamanan PBB itu mendiamkan, tidak berkutik menghadapi. Kenapa? Justru yang mendukung Israel itu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini kan ironi kan, yang seharusnya ngamankan, tapi dalam realitanya mensupport langsung tidak saja gagasan, tapi pendanaan pada gerakan Zionis. Nah, itu didukung apa semacam ini, gerakan semacam itu, sehingga ada antipati terhadap penindasan. Karena teknologi komunikasi hari ini ya, per detik sampai kepada kita. Nah, ini sebuah era yang menurut Rasulullah, menurut Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Untuk dimenangkan. Zuhara itu maknanya menang, muncul. Liyudhhirahu, untuk dimenangkan 'ala dini kulli, atas semua agama. Walau kalian kafirun, meskipun orang kafir tidak menghendaki hal itu. Hadirin rahimakumullah, maka kita di dunia itu ya biasa semacam itu, pergantian suasana. Nah, pada pagi hari ini akan kita telaah bagaimana fase perang difaiyah, al-marhalah al-harb ad-difaiyah. Jadi fase perang mempertahankan diri. Dan sekarang defensif, perang defensif. Nah, di sini nanti Rasulullah itu sebagai Nabi akhir zaman. Kalau Nabi Musa itu begitu kuat fisiknya kan. Nabi Musa pernah perang kan? Tidak pernah. Malah lari Nabi Musa itu. Kenapa? Tidak punya alat-alat, tidak punya perangkat-perangkat untuk menghadapi Fir'aun. Sampai terjadi
ucapan Nabi Musa dalam Al-Quran. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'minun. Ingat saat Musa mengatakan kepada kaumnya. Jadi Nabi Musa itu hanya menyelamatkan, bukan melawan. Tapi Rasulullah enggak kan? Rasulullah itu ya di saat kondisi lemah di Mekah ya tidak ada perlawanan, tidak mungkin. Tapi ketika terbentuk institusi negara di Madinah, ada kekuatan militernya Nabi sudah mengenal teori-teori peperangan seperti yang terjadi hari ini. Sehingga Nabi Musa, kaum saya, rakyat saya, lima turunan. Kenapa saya kamu itu kok menyakiti saya? Kamu itu kok mengganggu saya? Padahal saya ini menyelamatkan kamu dari penindasan Fir'aun, bukan melawan itu. Waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kamu tahu saya ini utusan Allah untuk menyelamatkan kamu dari penindasan Fir'aun. Ini ya. Sampai Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun apa? Ya, fa'arsil ma'iya bani Israil. Saya tidak melawan. Izinkan saya membawa keluar dari Mesir ini Bani Israil. Saya minta izin kepada kamu. Saya akan membawa keluar Bani Israil ini dari Mesir. Masa itu melawan ya? Kalau Nabi Musa itu kuat ya. Nabi Musa itu kuat. Nah, nanti setelah periode Nabi Musa itu ada raja-raja. Ada raja-raja. Dan raja-raja ini ironinya mempraktekkan penjajahan seperti Fir'aun yang dulu menjajah. Berarti apa? Alam pikirnya ini masih belum lepas dari model-model tindakan Fir'aun. Maka hadirin rahimakumullah, pada masa-fase perang defensif ini Rasulullah mengatakan, ya, al-ana nahzuhum wala yaghzunana. Itu nanti fase apa? Penyerangan. Hari ini kami justru yang memerangi mereka. Wala yaghzunana, bukan mereka yang memerangi kami. Jadi Rasulullah pada waktu periode Madinah ini sudah menyusun perencanaan negara yang kuat. Ini ya. Kenapa pada waktu Mekah memang tidak ada. Ya, karena tidak memungkinkan. Tapi dalam waktu periode Madinah, Rasulullah malah mengatakan apa? Hari ini kami yang mempersiapkan memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kami. Kenapa? Provokasi itu terus. Semenjak Rasulullah di Madinah itu belum selesai. Malah menjadi kekuatan militer Mekah ini. Malah bersekongkol dengan apa? Persia, dengan Romawi. Ya, untuk apa? Membangun aliansi supaya apa? Tidak terjadi kekuatan Madinah. Kalau Madinah itu terjadi sebuah institusi negara, ini pasti kawasan internasional. Bukan sekedar kawasan di Arab itu saja, tapi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi satelit kekuatan Persia maupun satelit kekuatan Romawi itu akan menghadapi ancaman dengan munculnya negara Madinah yang baru. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah menyusun dalam riwayat Bukhari disebutkan al-an, hari ini permulaan apa? Nahzuhum, kami yang akan menyerang mereka. Wala yaghzunana, bukan kami yang diposisikan menjadi pihak yang tertindas, yang terancam. Kita sama-sama punya kekuatan. Hadirin rahimakumullah, maka terjadi di dalam surah, bisa kita lihat ini, di dalam surah Al-Anfal ayat 7 ini. Ketika Rasulullah di Madinah itu belum selesai, malah menjadi kekuatan Mekah yang memprovokasi terus posisi kaum muslimin supaya negara yang masih embrio kecil kota ini jangan sampai menjadi besar. Maka apa?
dilakukan provokasi terus. Di antaranya apa? Pedagang-pedagang Mekah ini melintasi area wilayah hukum Madinah dengan menunjukkan apa? Ini loh kekuatan ekonomi yang dimiliki Mekah. Kenapa kok melewati Madinah? Karena pusat perdagangan Yahudi itu di utara Madinah. Di utara Madinah. Pada waktu kita membahas tentang piagam Madinah, ini ya, orang Yahudi itu kan akhirnya khianat ya. Jadi ada piagam yang paling lama sebelum piagam Prancis itu. Piagam Madinah itu dikenal paling lama ini. Di mana di dalam piagam itu ada kesepakatan agreement bersama untuk menjaga Madinah ya, yang dihuni oleh multi agama. Di situ ada Yahudi, di situ ada Nasoro. Ya. Nabi mengikat kesepakatan, jangan sampai ada konflik internal. Ya sama dengan negara kita itu. Ya. Kan ada negara Pancasila itu. Ya. Kan multi suku, multi agama kita. Makanya dalam konsep Islam disebut ya Darul Ahli wa Syahadah. Itu negara yang disepakati untuk hidup bersama, menjaga bersama. Sehingga waktu itu di antara poin-poin piagam Madinah itu, andaikan terjadi konflik internal yang memutuskan itu Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah dalam pihak yang berkuasa di Madinah. Kita tahu Rasulullah itu kan diantaranya diundang gitu. Jadi Rasulullah ke Madinah itu diundang oleh penduduk Madinah. Kenapa? Yahudi Nasoro waktu itu yang mengerti ya, yang belum terkontaminasi oleh upaya-upaya pengkaburan sejarah. Jadi agama Yahudi Nasoro itu sebetulnya ya, di dalam kitabnya sebelum jadi Yahudi Nasoro ya, itu ada penegasan Nabi akhir zaman. Yang Nabi akhir zaman ini itulah yang nanti akan mempersatukan kembali kekuatan apa? Orang-orang pemeluk agama ini dari penindasan bangsa-bangsa. Waktu itu turun di Medina, di Mekah kan, ada delegasi ke Mekah meminta Rasulullah untuk ke Madinah. Hadirin rahimakumullah. Maka di sana si Yahudi ini kan melakukan yang namanya pengkhianatan, bersekongkol dengan Mekah ya, untuk menghancurkan embrio negara Madinah yang baru berdiri. Akhirnya sampai terusir kan. Terusir itu bukan artinya diusir tanpa sebab, karena melanggar kesepakatan. Dikasih wilayah utara Madinah. Nah, sehingga pedagang-pedagang Mekah itu ya lewat Madinah kan, ke wilayah perdagangan orang-orang Khaybar di utara Madinah. Ya nanti ada perang Khaybar. Nah, maka Rasulullah SAW ya mengutus beberapa pasukan, dan itu bukan pasukan tempur itu ya, tapi ekspedisi militer untuk menjaga perbatasan wilayah hukum negara. Nah di sana kan melintas pedagang-pedagang Mekah ini, melewati wilayah hukum. Nah, di dalam surat Al-Anfal itu disebutkan gini, itu suasana mencekamnya kaum muslimin. Wa idh ya'idukumullahu ihdat qa'ifataini annaha lakum. Ingat, jangan lupa. Saat Allah menjanjikan bagi kalian ihdat qa'ifataini annaha lakum. Ya. Satu di antara dua golongan itu bagi kamu. Artinya apa? Kamu bisa merampas harta-harta yang dulu ya dirampas oleh orang-orang Mekah saat kamu hijrah. Jadi Rasulullah itu ingin mengambil kembali barang-barang yang dirampas ketika dia hijrah. Itu ya. Ketika dia hijrah. Jadi bukan menjara itu. Jadi mencegat kafilah dagang untuk meminta barangnya kembali. Ini kan bukan kejahatan kan. Meminta kembali. Karena ini barang-barang diperdagangkan di utara. Ya. Ya. Kemudian atau penyerangan ke Mekah. Penyerangan ke Mekah.
mencegat atau menyerang ke Mekah. Tapi apa? Watawaduna anna ghairu dzati syauqati takun. Kamu memilih kan? Kalau penyerangan ke Mekah itu biayanya besar, butuh transportasi kendaraan, kuda berapa ratus, unta berapa ratus itu perjalanan, belum logistiknya. Udah usah penyerangan ke Mekah, mencegat ini saja. Ya, wa yuridullahu ayyuhik qol haqq. Tapi Allah punya kehendak lain. Itu ya, makanya Muslim itu ya tetap siaga dalam kondisi apapun. Walaupun secara rasional kita memilih yang paling minim berisiko dalam dakwah kan gitu. Tapi tidak boleh kita tidak punya tindakan antisipasi andaikan terjadi kondisi darurat. Kalau tadi, yes, ekspedisi militer saja dikirim 300 tentara, itu pun tidak semuanya berkuda, ada yang berjalan keluar Madinah ingin meminta barang kembali, ya daripada harus nyerang ke Mekah. Tapi apa? Di sini disebutkan wa yuridu, Allah punya kehendak lain, ayyuhiqqal haqqo bi kalimati, surat Al-Anfal ayat 7. Ini ya. Untuk apa? Menegaskan yang benar itu kalimatku. Itu ya. Dalam arti apa? Kebenaran itu tidak butuh ya, personil yang banyak. Walaupun personil yang banyak secara rasional harus diupayakan. Kalau sekarang gini, perjuangan itu memang butuh harta. Tapi kalau kamu bertumpu kepada harta, bahaya itu. Kalau dalam kondisi lawan sudah mempersiapkan kekuatan harta, gimana? Kamu sementara kamu minim, gimana? Nah, ini ujian iman itu di sana. Ini makanya yakin itu ya tidak melawan hal-hal yang rasional. Tapi hal-hal yang rasional jangan dijadikan itu tumpuan satu-satunya untuk apa? Lewat ini saya menang. Akhirnya apa? Bayak to'ada birul kafirin, dan Allah memutus semua kekuatan orang kafir. Akhirnya apa? Ini kondisi daruratnya itu 300 orang. Konsentrasi ini kan dibaca oleh intelijen Mekah. Akhirnya apa? Abu Sufyan ini tahu ada konsentrasi pasukan karena ini wilayah militer kan. Sebelum dagang ke sana sudah ada intelijennya dikirim dulu. Akhirnya apa? Minta bantuan tentara dari Mekah. 1000 tentara siap lengkap persenjataan dan ingin bertempur. Sementara ini hanya ekspedisi militer saja. Ini kan berharga ini ya. Ingin berharga sekali. Memang hal-hal yang rasional harus diupayakan. Sebab contohnya musyawarah, gagasan-gagasan dikumpulkan semuanya, dikumpulkan untuk diambil yang paling memungkinkan. Tapi kita tidak boleh bersandar bertumbuh kepada hal-hal yang rasional. Di dalam ajaran Islam itu ada kekuatan apa? Kekuatan yang irasional. Bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran. Ilham maqaifatani minkum amsalah. Sebelumnya ayat 121 itu, ingat saat engkau pagi hari meninggalkan keluargamu, Muhammad, untuk mempersiapkan posisi orang-orang beriman untuk bertempur. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Nah, di sini idhammat ta'ifatani minkum, ingat ketika dua kelompok di antara kamu antaf salat, menginginkan untuk apa? Melemah. Tidak mungkin saya ini. Mekah begitu kekuatannya. Mekah begitu kekuatan militer, persenjataan maupun logistiknya. Ini ya. Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah pelindung keduanya.
Antara pro kontra itu kan biasa dalam dunia Islam kan. Karena pertimbangan rasional tidak mungkin ya, sama dengan ini. Dulu ketika Soviet menginvasi Afghanistan, siapa yang bisa memprediksikan Uni Soviet kalah dan buyar? Itu tidak ada. Dalam teori militer tidak pernah dipertimbangkan itu. Kenapa? Itu kekuatan superpower hanya menghadapi gerilyawan mujahidin. Sementara pemerintahan Afghanistan waktu itu sudah boneka Uni Soviet. 3 periode ya. Mulai Nazibullah Amin, Babar Karmal, ya. Semuanya kan komunis. Tapi perlawanan Muslim tidak selesai di Afghanistan. Jadi kekuatan Uni Soviet itu bukan dikalahkan Amerika, dikalahkan oleh Mujahidin Afghanistan. Setelah Mujahidin Afghanistan, yang dulu kan mendapatkan persenjataan dari Amerika, Amerika bikin pemerintah boneka. Sampai yang terakhir ini Hamid Karzai bareng itu. Akhirnya apa? Perang 20 tahun. Yang mengalahkan NATO itu bukan Uni Soviet, sudah kalah. Siapa yang mengalahkan? Taliban. Gimana Taliban itu dibentuk? Di pesantren-pesantren di pedalaman Afghanistan. Ini kan luar biasa kan. Ini realita ya. Sehingga wallahu waliyumma. Padahal yang pro kontra tadi Allah yang menolong, Allah yang mengendalikan mereka. Ya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu menyerahkan diri. Artinya menyerahkan diri ini bukan meninggalkan hal-hal yang rasional. Tapi apa? Perilaku ketaatannya kepada Allah. Jangan kendor. Jangan kendor. Nah, ini kan kalau kita lihat ini peristiwa November kan. Sampai Inggris itu malu ya. 2 jenderalnya yang paling berpengalaman perang dunia 2 itu terbunuh di medan yang ada dikenal di Surabaya. Sampai pemerintah Inggris tidak memakamkan Malaysia itu di pemakaman kerajaan Inggris. Sampai tidak diakui. Itu kan apa? Tidak mungkin ya. Pengalaman yang jenderal pengalaman perang dunia dibunuh di medan yang ada dikenal. Nah, di sini disebutkan ini. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Padahal Allah pernah menolong kamu muslimin di dalam medan Badar. Wa antum adillah, sedangkan kondisi kamu dalam kondisi lemah apa? Kekuatan materialnya lemah. Tapi keimanannya tidak bisa diremehkan kaum muslimin. Coba bedakan dengan ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan siap tempur kan. Nyalinya lebih di atas daripada lawan. Kenapa? Dalam kondisi perang Badar sedikit saja menang, dalam perang Uhud jauh lebih bisa diandalkan kan. Memang siap tempur, logistik maupun kalau sekarang mesin perangnya sudah siap, akhirnya kalah kan. Justru dalam kondisi siap menang malah kalah. Nah, di sini Al-Quran mengatakan walaqad nasarakumullah. Padahal sungguh Allah sudah menolong kamu di Badrin, di medan Badar. Wa antum adillah. Padahal kamu secara kekuatan materialnya kamu itu lemah. Maka fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jagalah Allah ya. Apa yang mesti dijaga? Ketaatan kita, jangan maksiat. Ya, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diatur perilaku lisan, sepak terjang maupun keyakinan harus benar. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan manapun di muka bumi ini. Ittaqulu lil mu'minin. Ingat saat kamu Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, yang menyertai kamu, alayyakfiyaku, tidak cukup bagi kamu, ayyumiddakum rabbukum, Tuhanmu memberikan bantuan support bitala tati ala bin minal malaikat. Dengan apa? 3.000 malaikat munzalin yang turun. Ini tidak boleh diabaikan. Tapi keterlibatan malaikat di dalam setiap konflik yang terjadi pada kaum muslimin, kita maksiat apa enggak? Itu saja. Maksiat apa enggak? Kalau kamu maksiat, malaikat itu jauh. Sebab ada malaikat-malaikat itu yang menjauh saat kita maksiat.
Malaikat-malaikat itu mendekat saat kita taat. Itu ya. Makanya kaum muslimin ini punya metode tersendiri, bukan saja kekuatan materi, dan itu rasional ya, menyamakan jumlah personil, menyamakan mesin perang, ya rasional. Tapi hati-hati, tidak boleh bertumpu kepada itu. Apa itu? Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bala ya intas biru, kalau aku tangguh, sabar, tidak menyerah, watak tahu, dan menjaga apa yang Allah perintah jaga. Bertakwa itu artinya apa? Menjaga apa yang Allah perintah jaga. Apa? Jangan maksiat, jangan kendurkan tangan. Maka wayatuku min faurihim hadza, akan segerakan datang kepada kamu yumdinkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Itu ya. Maka Tuhanmu akan memberikan support, bantuan, kekuatan 5.000 malaikat dengan memakai tanda-tanda. Itu para sahabat mengatakan itu. Coba kalau kita lihat pada perang kemerdekaan itu, kan ada dicatat dalam sejarah. Seperti halnya ini ayatullah di ardil Afghanistan, bukti-bukti kuasanya Allah di bumi Afghanistan. Itu sampai binatang-binatang buas itu, ular derik dengan mujahidin itu kok seperti bukan binatang buas. Jadi kalau tidur itu sampai ular, tapi tidak apa-apa ini. Masya Allah. Ini hadirin rahimahullah. Ini Al-Quran. Cuma masalahnya turunnya malaikat ini terlibat manakala kita menjaga perilaku kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasional iya diupayakan ya, tapi mengandalkan hal-hal yang rasio dengan mengabaikan ketaatan kepada Allah, dan itu irrasional. Itu ya, terlibatnya malaikat ini juga tidak dibolehkan. Dua-duanya sayap ini harus kita pakai. Maka apa yang terjadi, kondisi darurat tadi, tidak ada persiapan perang tapi siaga 1.000 lawan 300. Maka kekuatan 1.000 itu ya lemah di hadapan kaum muslimin, bandingkan ketika terjadi perang Uhud dan siap menang. Karena apa? Sudah punya keyakinan jumlahnya sama, mesin perangnya sama, itu ya. Tapi apa yang terjadi? Hati kaum muslimin sudah tidak bertumbuh kepada kekuatan spiritual, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ini perlu kita punya amalan-amalan, bukan sekedar sholat, wirid-wirid, bacaan Al-Quran. Ini ya, sampai Rasulullah yang berdoa itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Apa maknanya itu? Al-Quran, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna ini dari keburukan yang Allah ciptakan. Bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak bahaya segala yang di langit dan yang di, artinya dengan nama Allah legalitas hukum itu jangan ditinggalkan. Ketika kita punya hasrat, lewat mana larangannya, apa perintahnya, lewat perintahnya. Sehingga ini membentuk kekuatan yang sifatnya iman batin, iman dan batin. Hadirin, jadi dalam perang-perang berikutnya ini ya, Rasulullah menegaskan tentang apa, orang-orang yang gugur pada waktu peperangan di dalam Islam, sampai Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Sayyidina Umar mengatakan, wahai utusan Allah, ma takallama min ajsadila arwahun lahat, ya, ma takallama. Rasulullah ketika terjadi perang Badar itu kan jasadnya Abu Jahal kan sudah meninggal. Itu Rasulullah mengatakan gini, hal wajadtum ma wa'adakum haq. Apa yang Allah janjikan kepadamu terwujud hari ini?
Itu Rasulullah kepada jasadnya Abu Jahal. Ya, hal wajadtum ma wa'ada rabbuka. Apakah ancaman Allah sudah terjadi pada diri kamu hari ini? Itu Sayyidina Umar mengatakan gini, ya Rasulullah, ma takallama min ajradin la arwahullah. Rasul, engkau berbicara kepada jasadnya sudah tidak punya nyawa. Apa jawabannya Rasul? Faqala Rasulullah. Rasulullah menjawab, walladzi nafsi Muhammadin biyad. Ini jiwa Muhammad yang di dalam tangannya Allah. Keselamatan saya di tangannya Allah. Celakanya saya di tangan Allah. Ya, ma'antum bi asma lima aku minhum. Ya. Pendengaran kamu kalah tajam dengan mereka saat saya berbicara kepada jasad tanpa lobby. Berarti apa? Syuhada melebihi itu. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, ini support-support yang diberikan oleh sirah Nabi di dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan kita selaku Muslim. Ingat, iman Islam secara rasional tetap kita pegang, tapi mengandalkan hal-hal yang rasio dengan meninggalkan spiritualitas ajaran Islam itu sebuah kelemahan di dalam kehidupan seorang Muslim. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Ya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan dalam masalah-masalah perang difaiyah, perang pertahanan diri, sebelum nanti pada fase-fase berikutnya perang-perang penyerangan sampai berakhir pada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan itu perjalanan yang pasti, dan ini terus akan terjadi di dalam dunia Islam. Dulu kita mengenal bagaimana Sultan Agung ingin membebaskan Sunda Kelapa dari Belanda. Kemudian pada waktu sebelumnya Fatahillah Sunan Gunung Jati itu membebaskan Sunda Kelapa dari Portugis, dan itu nanti kutuh-kutuh seperti halnya itu mengikuti sirah Nabi itu. Fathu Mekah, ya, pembukaan kembali, penaklukan kembali Mekah sebagai pusat keagamaan. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.